Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hanif Rabbani dengan NIM 312010358. Dan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 6 yang berjudul Studi Kasus Perancangan Data Warehouse Perpustakaan. Yang pertama, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah database dari Perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang ada berisi informasi mengenai koleksi-koleksi buku, data peminjaman, dan pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Yang kedua, metode perancangan. Metode perancangan pada data warehouse yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu menggunakan metode 9-step methodology. Dalam metode ini terdapat 9 langkah dalam merancang sebuah data warehouse, yaitu yang A, choosing the process, yang B, choosing the grain, yang C, identifying and conforming the dimensions, yang D, choosing the fact, yang E, storing calculation in the fact table, yang F, rounding out the dimensions tables, yang G, choosing the duration of database, H, tracking slowly changing dimension, I, deciding the query priorities and the query models. Yang pertama yaitu memilih proses atau disebut choosing the process. Proses bisnis yang terjadi dalam Perpustakaan Bina Dharma meliputi penyerahan bebas pustaka, pembelian buku, pendaftaran anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Yang kedua yaitu memilih grain, yaitu disebut choosing the grain. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grain ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse. Berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan, grain yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi, atau disebut identifying and conforming the dimensions. Langkah ini yaitu identifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat, meliputi dimensi mahasiswa, dimensi dosen, dimensi buku, dan dimensi waktu. Yang keempat, memilih fakta atau disebut choosing the fact. Langkah terakhir yaitu memilih fact table. Langkah keempat adalah memilih fact table berdasarkan pemilihan grain sebelumnya. Tabel fakta yang didapat dari analisis terdiri fakta peminjaman dan fakta pengembalian. Rancangan fact table yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku. Gambar fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2 di bawah ini. Pada gambar
fact table peminjaman, yaitu yang pertama yang berisi dimensi anggota. Ada ID anggota, nama, dan status. Yang kedua, dalam tabel dimensi waktu, yaitu berisi ID waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang ketiga, fact table peminjaman, yaitu berisi ID waktu, ID anggota, ID buku, dan jumlah peminjaman. Yang keempat, dimensi kategori, yaitu berisi ID kategori dan nama kategori. Yang kelima, dimensi buku, yaitu berisi ID buku, ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, judul, tahun, dan ISBN. Yang keenam, dimensi penerbit, yaitu berisi ID penerbit dan nama penerbit. Yang ketujuh atau terakhir, yaitu berisi dimensi pengarang yang berisi ID pengarang dan nama pengarang. Dan gambar yang kedua pada tabel dimensi anggota, yaitu berisi ID anggota, nama, dan status. Yang kedua, dimensi waktu yang berisi ID waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang ketiga, fact yang berada dalam tabel fact table pengembalian, yaitu berisi ID waktu, ID anggota, ID buku, dan jumlah peminjaman. Yang kelima. Yang keempat, yang berada dalam dimensi kategori, yaitu ID kategori dan nama kategori. Yang kelima, yang berada dalam tabel dimensi buku, yaitu ID buku, ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, judul, tahun, dan ISBN. Yang keenam, yang berada dalam tabel dimensi penerbit, yaitu ID penerbit dan nama penerbit. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu dimensi pengarang yang berisi ID pengarang dan nama pengarang. Yang kelima, menyimpan pre-calculation dalam tabel fakta, atau disebut storing pre-calculation in the fact table. Agregasi pada tabel fakta peminjaman adalah total peminjaman buku berdasarkan waktu, yaitu hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan agregasi fakta pengembalian buku adalah total pengembalian berdasarkan waktu, yaitu berisi hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang keenam, melengkapi tabel dimensi atau rounding out the dimension tables. Tabel dimensi beserta atributnya dalam penelitian ini meliputi: yang pertama, tabel dimensi buku yang berada pada kolom field, yaitu ID buku, ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, judul, tahun, dan ISBN. Dan type di sini menggunakan varchar, mulai dari ID buku sampai ID penerbit menggunakan varchar yang berukuran 10. Dan varchar judul yaitu menggunakan ukuran 100. Tahun menggunakan varchar yang berukuran 4, dan ISBN menggunakan varchar yang berukuran 30. Keterangan pada ID buku yaitu nomor identitas buku, ID kategori yang berketerangan nomor identitas kategori, ID pengarang atau disebut nomor identitas pengarang, ID penerbit, nomor identitas penerbit, judul dengan keterangan judul buku, tahun, di keterangan adalah tahun terbit, ISBN yaitu nomor ISBN. Tabel yang kedua yaitu dimensi kategori. Dalam kolom field
berisi ID kategori dan nama kategori. Dan type di sini menggunakan varchar. Varchar pada ID kategori berukuran 10 dan varchar pada nama kategori berukuran 30. Keterangan pada ID kategori yaitu nomor identitas kategori, dan keterangan pada nama kategori yaitu meliputi kategori buku seperti contoh ilmu komputer, ekonomi, sosial, dan budaya. Tabel yang ketiga yaitu dimensi pengarang. Pada kolom field di bawah ini yaitu ID pengarang dan nama pengarang. Masing-masing menggunakan varchar. Yang pertama, ID pengarang menggunakan varchar yang berukuran 10 dan varchar nama pengarang menggunakan varchar berukuran 40. ID pengarang di sini berketerangan nomor identitas pengarang, nama pengarang dengan keterangan nama pengarang buku. Tabel yang keempat, dimensi penerbit. Pada kolom field di bawah ini yaitu berisi ID penerbit dan nama penerbit. Di sini menggunakan type varchar yaitu ID penerbit dengan varchar berukuran 10 dan nama penerbit yang menggunakan varchar berukuran 40. ID penerbit di sini maksudnya nomor identitas penerbit. Nama penerbit di sini berketerangan nama pengarang buku. Dan tabel yang kelima yaitu dimensi anggota. Pada kolom field di bawah ini yaitu berisi ID anggota dan status. Masing-masing ID anggota dan status menggunakan varchar yang berukuran 10. ID anggota di sini maksudnya adalah nomor identitas anggota dan status di sini yaitu dosen atau mahasiswa. Dan tabel terakhir yang keenam adalah dimensi waktu. Pada kolom field di bawah ini berisi ID waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan type di sini ID waktu menggunakan varchar yang berukuran 10, hari menggunakan type date, minggu menggunakan varchar yang berukuran 10, bulan dan tahun juga sama menggunakan varchar yang berukuran 10. Keterangan pada ID waktu di sini yaitu nomor identitas waktu, hari, di sini berketerangan tanggal peminjaman, minggu berketerangan mingguan, bulan keterangan bulanan, dan tahun di sini berketerangan tahunan. Yang ketujuh, pemilihan durasi database atau disebut choosing the duration of database. Dalam perancangan data warehouse perpustakaan ini, durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpan dalam data warehouse ini nanti adalah data 3 tahun terakhir. Dan kesimpulan yang dapat disimpulkan dari studi kasus ini yaitu kesimpulan dari studi kasus ini adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat diterapkan dalam menyimpan koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, implementasi dan kesimpulan yang kedua, implementasi dari perancangan data warehouse dapat diterapkan dalam menyimpan koleksi yang ada dalam perpustakaan. Dan yang ketiga,
Atau yang terakhir, kesimpulannya adalah standar perancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Snowflake Schema. Penggunaan skema ini terbukti dapat meningkatkan performa dan kemudahan dalam penerjemahan ke sistem OLAP. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyebutan kata-kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.